Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan rahmatnya dan dengan takdirnya kita di siang hari ini dengan cuaca yang sejuk berada dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah. Makanya kita mensyukuri karena kita termasuk hamba-hamba yang dipilihnya untuk memakmurkan masjid, khususnya pada Jumat siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah membawa kebenaran serta petunjuk untuk kita ikuti. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah buat keluarganya, buat para sahabatnya, para tabi'in, dan tentu saja siapa yang tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini kita mencoba memahami takdir. Dalam arti yang terjadi kepada kita sekalian atau terjadi di muka bumi ini. Masalah takdir sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan manusia. Inilah keyakinan orang beriman bahwa takdir bagaimanapun itu sudah ditulis. Seperti diterangkan dalam ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah satu musibah pun menimpa diri kalian atau yang terjadi di muka bumi ini kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan semuanya ini. Jadi untuk orang beriman, takdir yaitu kejadian apabila sudah terjadi menimpa diri kita atau yang terjadi di muka bumi itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang beriman mesti mengimani ini. Tetapi dalam bahasa takdir punya kata yang lain di dalam Al-Quran, seperti fitnah, seperti musibah, seperti ibtila.
Masing-masing istilah ini dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ragam bentuk. Seperti yang pertama ayatnya, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sehingga nyatalah bagi Allah siapa yang betul-betul benar imannya dan siapa yang berdusta. Maka kata-kata fitnah juga berarti ujian. Untuk apa ujian? Kita diuji dengan iman kita, dengan pengakuan kita, untuk dibuktikan apakah benar ataukah dusta. Sehingga apabila Allah di kemudian hari memperlihatkan begini-begini, maka Allah sudah punya bukti bahwa kita pernah jujur atau berdusta. Yang kedua, sebagai bukti kita bahwa kita pernah diuji. Kedua, sebagai teguran dari Allah agar mereka kembali bertaubat. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di laut, darat dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali bertaubat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, bahkan ujian itu ya sebagai pengampunan Allah atas perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia banyak sekali. Seandainya perbuatan dosanya segera dibalas oleh Allah di dunia, maka tidak ada yang selamat di muka bumi ini. Tetapi Allah banyak mengampuni kesalahan-kesalahan manusia. Dalam firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah terjadi pada diri seseorang melainkan perbuatan tangan mereka. Tidaklah musibah menimpa kalian dalam satu musibah melainkan karena perbuatan tangan kalian, dan Allah mengampuni banyak sekali kesalahan-kesalahan kalian. Bahkan musibah itu tanda cinta Allah, tanda sayang Allah, tanda Allah menginginkan kebaikan kepada orang yang terkena musibah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, idza aradallahu bi'abdi khairan ibtalahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka dia diuji. Jadi jamaah yang berbahagia, musibah atau ibtila atau fitnah yang menimpa kita tidak seluruhnya buruk. Bahkan Allah menghendaki ada cara untuk mencintai dia. Karena kalau hamba itu ditimpa musibah kemudian dia bersabar, maka Allah lebih mencintai daripada dia tidak diberikan musibah. Dengan musibah begitu, maka bertambah iman orang itu, bertambah cinta Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah yang berbahagia,
kita sering mengartikan apabila sudah terjadi kejadian, sudah takdir Allah. Padahal takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang takdir mutlak, ada yang takdir muqayyad. Mesti kita pahami yang di luar jangkauan manusia tiba-tiba terjadi, itu namanya sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kejadian-kejadian itu disebabkan karena perbuatan manusia dari ayat-ayat tadi yang kita bacakan. Maka jamaah yang berbahagia, sesuatu kesalahan sehingga menimpa kita, apakah itu kita pasrahkan kepada Allah sebagai sebuah takdir? Memang secara keseluruhan takdir itu kita serahkan kepada Allah, tapi langkah introspeksi yang diperlukan dari seorang hamba. Misalnya kita merencanakan sesuatu kemudian tidak berhasil, bukan kita pasrah saja, oh sudah takdir, tetapi kita mencari solusi, mencari introspeksi diri dulu, kemudian kita mencari apa penyebabnya. Bahkan dalam sebuah kematian seseorang, misalnya meninggal dunia, kita katakan takdir, tetapi pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Sesuai dengan hadis yang kita bacakan berikut ini dari Muttarib bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muthila ibnu Adam wa ila jambi tis'atun wa tis'una munyah in atha'athu mal manaya waqa'a fil haram. Yang artinya seorang anak Adam di sisi hidupnya, di sela-sela hidupnya ada 99 sebab-sebab kematian. 99 sebab kematian, untuk menunjukkan sebab-sebab itu banyak. Sebab-sebab kematian, misalnya seorang meninggal dunia atau sakit, itu pasti sebab. Seandainya seorang manusia tidak pernah sakit, sehat, umurnya sampai panjang sekali, pasti dia terjatuh pada masa tua, dan umur tua itulah sebab kematian dia. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, seorang meninggal dunia itu ada sebabnya. Apakah sakit? Apabila sakit, ruh kita bertempat di badan kita. Selagi dia sehat badan, ruh akan nyaman tinggal di badan kita. Kalau sakit, ruh gelisah karena menempati tempat yang tidak bisa diinstruksikan apa. Kalau ruh sudah betul-betul tidak nyaman, maka ruh pergi. Berpisahlah ruh dengan badan. Itulah kematian. Jamaah yang berbahagia, jadi takdir itu yang kejadian besar kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejadian kecil-kecil itu bisa kita lihat sehingga kita bisa mencari penyebabnya, kemudian kita introspeksi diri. Jamaah yang berbahagia, kalau misalnya musibah yang terjadi kepada kita, apa yang terbesar dari sebuah kejadian kepada kita? Musibah yang terbesar bagi seseorang adalah musibah dalam agamanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam masalah agama kami.
Karena di dunia ini hidup kita, pegangan kita adalah agama. Kalau seseorang terfitnah dalam agamanya, diuji dalam agamanya, maka itulah fitnah yang terbesar. Kita bisa terkena musibah yang lain, musibah kekurangan, musibah kemiskinan, musibah kehilangan orang yang kita cintai, itu dianggap kecil oleh Rasulullah SAW. Tetapi musibah dalam masalah agama, itulah yang terbesar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan ketakwaan itu kita berjalan hidup di dunia ini sekaligus sebagai bekal di akhirat. Dengan ketakwaan itu kita bisa melihat mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh. Dengan ketakwaan itu juga kita meneropong musibah yang terjadi pada kita. Seandainya musibah yang terjadi kepada kita musibah yang terbesar, kita mohon kembali kepada Allah, kembali kepada agamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ainah wa taba'tum adnabal baqar wa raditum bizara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikumul dullan la yanzuhu illa hatta tarji'u ila dinikum. Jamaah yang berbahagia, umat Islam di dunia ini, mungkin juga kita, apabila sudah ridho dengan jual beli yang ada unsur ribanya, kemudian kalian mengikuti ekornya sapi, dalam artian kalian ridho berternak, kemudian kalian sudah senang dengan kebun-kebun kalian, sudah nikmat, sudah enak dengan bertani, kemudian kalian dengan itu semuanya melupakan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian suatu kehinaan. Tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, hadis ini kalau kita hubungkan dengan tema itu, tema kita, pas sekali bahwa fitnah atau ujian yang terjadi kepada kita bisa jadi perbuatan ulah kita sendiri. Ulahnya kita yang tidak mau kembali kepada agama, tidak setia, tidak taat, seperti yang terjadi hari ini. Segelintir orang yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, teriak-teriak minta bantuan. Satupun negara Islam tidak yang membantu, kecuali bantuan pangan. Bahkan di PBB,
tidak bisa suara umat Islam mengalahkan satu Zionis. Maka kita menganalisa apakah itu bentuk kemuliaan Islam atau kehinaan Islam. Terus lagi kita ingin menghadapi pemilu. Kita sudah punya pilihan-pilihan masing-masing. Maka kalau seandainya pilihan kita yang terbaik mengalami kekalahan, bukan kita katakan Allah yang sudah menentukan begitu saja. Memang Allah yang menentukan. Qulillahummal malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah Allah yang memiliki kekuasaan, diberikannya kekuasaan siapa yang dikehendaki dan dicabutnya dari siapa yang dikehendakinya. Tetapi apa peran kita? Seandainya yang kita pilih yang terbaik berdasarkan ijtima' ulama mengalami kekalahan, pasti ada andil perbuatan kita. Maka untuk memenangkannya, jamaah yang berbahagia, kita jemput takdir dengan cara maksimal kita berjuang. Karena kekuasaan termasuk akidah, termasuk penting, termasuk wala dan bara. Kalau seandainya dikalahkan, berarti Allah menghinakan kita disebabkan perbuatan kita. Maka jamaah yang berbahagia, saya menghimbau dari mimbar ini, marilah kita berjuang sebisa kita yang kita bisa. Bisanya dengan HP, ya dengan HP. Bisa dengan doa, ya dengan doa. Tetapi semangat kita kerahkan untuk memenangkan pilihan kita. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dicocokkan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemauan kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di negeri kita terjadi perubahan yang kita inginkan. Demikianlah yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi sabilika fi Filistin. Allahumma ansurhum 'ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma ansurhum 'ala yahudi ghasibin. Allahumma alif baina qulubihim wa ahis sugufahum wajma' kalimatahum wa ansur 'alhum 'ala adaika wa adaihim. Wa anzil 'alaihim as-sakinata was-sabat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimus shalah innallaha ya'lamu ma tasna'un.